ente lah. Nah, denger-denger nih, denger-denger. Ente denger apa tuh, Pak? Denger-denger aja ini mah kan biar kuping ya? iya, biar dari ente sendiri. Sempet ente megang satu wilayah. Oh iya, Pak. Betul itu, Pak. Awal mula. Kalau pertama dulu ane demen SMP, ane udah demen motret, Pak, ya, demen SMP dulu itu bokap sempat punya kamera analog. Nah, Yang film ya, Pak ya? Film. Masih film ya? Jadi dia bentuknya gepeng begini, gepeng panjangnya kurang lebih segini. Terus dia ada Fuji? bukan enggak paham mereknya itu. Jadi kita kalau mau motret, selain kita beli film, kita harus beli lampu, Pak. Sepaket? Lampu, sepaket. Dia lampunya ada segede. Oh, dia lampu yang panjang kayaknya ya? Panjang begini. Itu satu deck itu ada 10 lampu. Jadi kalau kita mau gunain itu lampu cuma bisa 10 kali jepret, habis lampu udah. 10 kali jepret. Bukan baterai berarti ya? Bukan. Lampu ya. Nah, terus Baterai juga termasuk loh, baterai. Di dalamnya itu. Di dalam kamera. Nah, itu ini udah demen lah motret. Ya, motret kalangan keluarga lah. Iya. Nah, dari SMP tuh ya, Pak? SMP tuh, Pak. SMP. Oke. Karena ane juga belum tahu sejarah ente, karena kan ane kan kenal ente ya langsung aja gitu ya kan, ngajak foto gini-gini ya kan. Ane juga nggak punya standar foto ya, otodidak aja lah. Nah, ente salah satu guru ane foto ya. Lanjut, Pak. Nah, habis itu dulu pengen punya yang namanya kamera semacam SLR begitu kan. Aku pengen, cuman ya namanya kondisi keluarga juga tidak memungkinkan. Akhirnya duitnya buat sekolah aja. Benar. Karena pendidikan lebih penting ya, Pak? Ya, tamat sekolah, tamat SMA. SMA ini termasuk Badung yang keluar masuk pindah sekolah, berantem sana berantem sini, tawuran. Jangan ditiru. Tawurannya jangan ditiru ya. Pindah sekolahnya nggak apa-apa, jadi makin banyak kawan. Betul. Lanjut, Pak. Habis itu tamat sekolah kerja. Ini tamat sekolah tahun 2002, Pak. 2002 tamat sekolah. Mantap. Dulu SMA tahun 2002 kerja di hotel di Brastagi. Ada satu hotel namanya Sinabung Resort Hotel. Kalian bisa searching, itu hotel bagus. Masih ada, Pak? Masih ada sampai sekarang. Kerja sampai tahun 2008. Nah, ada kesempatan nih, Pak. Ada kesempatan untuk mengembangkan sayap ke Jakarta. Nah, itu aneh kerja 2002 ke 2002, aneh udah coba ini nggak mungkin bisa punya kamera bla 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 segala macam lah. Udah lupain kesana lah. Nah, 2008 aneh pindah ke Jakarta. Wah, ke Bali bangkit tuh, Pak. Bali bangkit. Awal ente ke Jakarta itu di mana, Pak? Awal ente masuk ke Jakarta di mana? Pertama itu kerja di daerah Sudirman, Jakarta Selatan ya? Ya, Sudirman. Nah, nggak lama aneh pindah ke bandara. Pindah ke bandara. Terus punya kesempatan akhirnya ikut ini kompetisi motret. Dulu itu motret pakai handphone, Pak. Oh iya, fotografi lah ya. Dan kebetulan dapat juara berapa, Pak? Juara 1. Juara 1. Mantap. Itu zaman dulu handphone mah canggih ya? Kagak, Pak. Oh, enggak. Handphone yang aneh pakai itu 2000 berapa, Pak? 2009. Itu enggak, waktu
kompetisi itu kalau nggak salah 2010 dah. 2010. Zaman itu aneh pakai Sony Ericsson yang kameranya hanya 1,5 megapiksel. bisa dibayangin lah ya. Kalau sekarang kan udah 3,2 ya kan. Masalahnya lagi, Pak. Setelah aneh belajar nih ya. 1,5 megapikselnya dulu itu kan nggak kayak sekarang, Pak. Kalau sekarang kan udah ditambahin dengan prosesor apa Kalau dulu kan nggak. Murni ya. Dengan layar yang sebegitu juga, akhirnya foto itu kalau kita lihat di ini ya biasa aja gitu kan. Nah, dapat juara, dapat kamera. Dulu ingat namanya saya Canon 1000D. SLR tuh ya. 1000D dulu masih tinggi lah ya. Apa pada zaman itu? Sedang lah. Standar. Nah, dari situ saya coba belajar dari komunitas. Saya ingat komunitas yang pertama saya masukin adalah namanya komunitas Inti. Inti itu Indonesia Tionghoa, Pak. Di Jakarta. Jakarta. Inti Indonesia Tionghoa. Jadi di situ komunitas yang aneh pelajarin tidak memandang suku, ras dan budaya, agama. Jadi kita benar-benar diajarin teknik, diajarin informasi aja sebenarnya ini informasi aja. Inti ini Indonesia Tionghoa tidak hanya bergelut pada komunitas fotografi, Pak. Jadi dia ada komunitas induk komunitas. Nah, dari situ dibagi-bagi. Ada yang hobi ini begini. Disalurkan gitu lah ya. Bener. Ada penyalurnya gitu ya. Benar. Nggak cuma hanya fotografi gitu. Ya, nggak hanya fotografi. Video juga ada. Video ada. Nah, habis dari situ saya disarankan untuk belajar ke Babe. Babe mana, Pak? Babe Darwis. Nah, Babe Darwis saya belajar. Darwis Triadi apa ya? Ya, Darwis Triadi. Oke. Boleh di searching. Boleh di searching. Boleh di searching Babe. Saya belajar dasar-dasar fotografi dan akhirnya saya semakin mencintai fotografi. Mantap. Setelah itu saya ikut setelah mengetahui dasar-dasar fotografi, bagian-bagian apa dari kamera, saya memperdalam lagi ilmu saya. Saya ikut seminar yang saya sering ikutin adalah seminarnya Mas Roy Genggam. Mas Roy Genggam ini adalah manusia yang gak pernah mau dipanggil Om. Maunya jadi Mas. Panggil please Mas. Mas banget. Karena menurut dia Om itu terlalu tua ya. Salam buat Mas Roy Genggam. Mas Roy Genggam ini luar biasa lah kalau menurut saya. Sekarang dia udah. Berarti ente sempat belajar juga gak sama Mas Roy ini? Belajarnya melalui seminar. Jadi dia dulu tuh seminggu sekali di Bekasi ya. Ininya dia Roy Genggam. Home base dia di mana? Di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Jadi seminggu sekali hari Jumat kalau nggak salah. Itu dia pasti ngadain seminar, belajar, ya saling belajar lah. Dan luar biasa. Saling sharing lah ya. Luar biasa. Itu seminar terbatas dan free. Mantap. Buat kawan-kawannya. Sampai sekarang masih ada. Masih sering ngadain, Mas Roy masih sering ngadain. Tetap di Bekasi. Di Bekasi. Nah, kalau untuk di Babe Darwisnya ini berapa lama, Pak? Ente? Ane belajar sama doi. 6 bulan kali ya, 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Berarti ente pas belajar itu udah tahu lah ya sebelumnya dasar-dasarnya lah ya, atau gimana? Sebetulnya dasarnya waktu ikut di komunitas, aneh hanya tahu part-partnya aja sebagian-sebagian, tapi lebih dalamnya lagi itu ya di Babe ya. Babe Darwis. Sebenarnya motret itu kan melukis, fotografi itu kan seni melukis dengan cahaya. Jadi ya gimana kita mengatur komposisi cahaya itu ya belajarnya di
Babe. Nah setelah apa namanya ente belajar di Babe itu, suka ikut kompetisi lomba foto lagi gak? Enggak. Karena saya tahu duit fotografi bisa dari hobi bisa menghasilkan uang. Saya coba mengembang saya main di wedding. Dengan ilmu saya yang terbatas, saya dulu suka main di kampung, Pak. Aneh main di kampung, main di daerah awal mengembangkan sayap itu, Pak. Pre-wedding atau wedding langsung? Wedding. Di wedding itu mengembangkan sayap ke daerah Jasinga, Pak. Jasinga Tangerang. Oh, Jasinga sana. Jasinga Bogor apa namanya ya? Mana ya? Pokoknya luar lah ya. Iya. Bukan di Tangerang ya. Karena pada saat itu Ani juga nggak ngerti Jasinga itu daerah mana. Coba teman-teman searching lah Jasinga mana. Ani juga nggak tahu nih. Itu pokoknya menurut Ani jauh. Jadi kalau kita mau motret hari Sabtu, hari Jumat kita kudu udah berangkat ya, Pak. Oh, udah. Jadi spare buat istirahat. Iya. Kalau kita berangkat Sabtu pagi-pagi subuh, terlalu capek. Langsung ini dong ya. Iya. Langsung kerja gitu ya. Jadi kita berangkat hari Jumat, terus hari Sabtu baru kerja. Kenapa di sana? Karena ini mohon maaf ini senior fotografi di daerah Jasinga. Ini saya cerita masa lalu. Karena dulu di sana itu masih menggunakan kamera pocket, Pak. Oh, menggunakan iya. kamera pocket dan buat jarang ada yang pakai SLR berarti. Jadi kalau kita pakai SLR, pakai video panggul tuh, Pak. Itu udah wah lah ya. Nah, jadi itu yang nanggep itu orang-orang kayak yang punya inilah, punya duit berlebih lah, kurang lebih. Iya. Orang terpandang di sana lah ya. Jadi kita main di sana. Nah, setelah saya makin sedikit berkembang, saya coba main lebih kemari dan akhirnya main di Jakarta. Oke. Berarti awal mula ente di wedding dan pre-wedding itu di Jasinga ya, Pak? Iya, di Jasinga itu, Pak. Aduh, itu. Itu langsung wedding ya, Pak ya? Wedding, Pak. Enggak pre-wedding ya? Enggak, wedding. Nah, pas di Jasinga itu ente berapa orang, Pak? Kadang berdua, kadang bertiga, Pak. Kadang berdua, kadang bertiga. Tapi lebih sering berdua lah. Dulu masih naik motor dulu, Oh, lumayan tuh, Pak ya, naik motor ya. Dan medannya itu, Pak, yang ribet, Pak. Kalau jalan sananya? Kalau jalannya lurus-lurus di aspal begitu sih biasa aja kayak touring ini. Sensasinya karena jalannya juga udah mau masuk daerah Jasinga, zaman itu masih banyak batu-batu begitu, Pak. Banyak jalan yang belum diaspal. Iya. Berarti memacu adrenalin ya. Iya. Itu di motor di belakang itu kita bikin tambahan besi untuk peralatan. Buat dudukan peralatan. Kalau kamera dipanggul terus digendong di ini berat ya. capek juga, Pak. Jadi pernah kita jalan hujan-hujanan. Nah, pas hujan deras kita berhenti tuh, Pak. Hujan deras kita berhenti. Nah, hujannya reda, kita jalan lagi. Jalan licin tuh, Pak. Wah, itu kamera semua pada berjatuhan, Pak. Iya. Waduh, terus? Untungnya masih bisa dipakai. Alhamdulillah. Kalau itu nggak bisa dipakai, harus balik lagi ke Jakarta, ngambil alat lagi. Kacau. Itu posisi hujan kan? Enggak. Udah berhenti, cuma jalanan masih. Iya, licin lah ya. Masih ada bekas-bekasnya. Bentak. Nah, terus pas setelah dari Jasinga itu apakah beberapa minggu atau beberapa bulan ada panggilan untuk wedding lagi, Pak? Oh iya. Ada lah. Ya? Alhamdulillah dulu setiap minggu. Pokoknya sebelum negara api menyerang masih banyak yang wedding ya? Masih banyak, Pak. Setelah kemari aja ini udah. Ibu kota diterjang ibu Covid. Covid memang kejam. Nah, pas di Jakarta
Di Jakarta awal ente shoot buat wedding atau shoot buat pre-wedding dulu, Pak? Apa gabung? Gabung, Pak. Gabung ya? Nah, pertama kali itu? Pertama kali bikin pre-wedding, Ane motretin temen. Ane motretin temen dan ingat banget Ane itu pre-weddingnya Pringgo sama istrinya siapa namanya? Lupa nih nama istrinya. Nah, itulah pre-wedding Ane pertama. Ambil pre-wedding itu 3 hari, Pak. 3 hari. Karena Ane kerja, dia juga kerja, jadi kita cari waktu yang pas. Lama di Pik. Di Pik di Hutan Bakau. Terus ke Ancol. Terus ke besoknya terakhir di Kota Tua. Ya standar anak baru dan low budget lah, Pak. Standar anak baru dan low budget pasti milihnya tempat yang itu. Karena pengen pre-wedding yang bagus lah ya kan. Bagus tapi view-nya tapi minim budget gitu. Bisa dicoba tuh. Akhirnya yang diajak kawan yang punya kamera. 3 hari lagi. 3 hari. Habis itu setelah habis motret dia, ini dia pre-wedding pertama dan posting segala macam. Terus banyak yang suka. Ya alhamdulillah. Ada aja orderan. Dengan ilmu yang seadanya aja. Ya alhamdulillah. Dengan kamera hasil hadiah. Itu berarti masih make itu, Pak. Yang 1000 D1000 ya? Nikon ya? Canon, Pak. Canon. Oh, Canon. Nah, minum dulu, Pak. Biar nggak haus. Ngomong mulu kita dari tadi. Acara ini disponsori oleh Kopiko. Enggak, Pak, ini nanti masuk jadi action ya, Pak. Tenang aja, Pak. Oke, siap. Kopiko yang dari Coba Thailand. tolong Kopiko. Nih bahasanya Kopiko, Lucky Day. Gitu. Harus ada penekanan ya. Iya. Nah, kita bahas soal ente merit tahun berapa, Pak? Tunggu dulu, Pak. Sebelum sampai sana nih, Pak. Harusnya ente nanya begini. Gimana? Pertama ke Jakarta itu apa ini? Suka dukanya. Oh iya. Maaf ya teman-teman ya kan. Ya karena ya suasana udah malam udah capek ya kan. Oke. Pertama ke Jakarta. Suka duka yang ente rasain di Jakarta. Berat, Pak. Kalau dulu nih ya, masih di kampung sendiri, Ane kerja. Artinya Ane nggak takut kehabisan duit kerja, Pak. Maksudnya gaji. Maksudnya gimana tuh? Ane gaji di Medan itu cukup besar, nggak besar. Tapi cukup lah ya. 3,2, Pak. Itu bukan 3,2 juta, Pak. Tanggal 3 Ane udah koma. Tanggal 3 gajian, tanggal 2 udah koma gitu. Iya, gitu. Nah, tapi artinya walaupun gaji udah habis, Ane masih bisa mau buat masalah makan masih ada lah. Maksudnya ke orang tua gitu kan. Nah gitu Ane merantau ke Jakarta, hal itu yang Ane takutin, Pak. Nanti kalau apakah bisa jadi gitu kita ya? harus menghemat apa segala macam. Harus bisa memanage-nya lah ya. Bisa memanage keuangan itu, Pak. Pernah ngerasain makan mie instan itu dibelah 2, pagi untuk siang, setengah lagi untuk sore malam. Nah, siang juga ya makanya nanggung jadinya, Pak. Itu udah di Jakarta tuh ya? Iya, antara sarapan dan makan siang nih, Pak. Kalau buat sarapan ntar makan siang enggak gitu. Iya. Jadi makanya jam-jam 10:30 begitu. Cara memanage-nya ya bangunnya agak siangan. Bangunnya rada siangan dah. Nah, luar biasa. Terus
Jadi makanya kalau teman-teman yang ngekos langsung ngekos enak gitu, punya kos-kosan yang ada fasilitas tempat tidur, ada fasilitas apa begitu, kurang greget kayaknya. nggak ada feel-nya lah ya. Jadi ngekos itu harus dibarengin begitu. Mau asbak aja harus bikin dari begini nih. Tuh, ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya kreatif, bukan yang nggak punya, bukan, sebenarnya kreatif ini. Supaya feel-nya dapet, Pak. Iya, benar. Nah, itu dukanya tuh ya. Hingga akhirnya aneh temuin kerjaan yang rada enakan lah. Rada enakan, aneh kerja di Bandara Soekarno-Hatta. Bisa kumpulin lebih banyak duit gitu kan. Jadi ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah yang udah ngerasain Indomie dibagi dua. Nah, itu udah bisa balas dendam itu, Pak. Indomie jadi dua gitu. Sekali makan jadi dua. Udah nggak dibagi dua lagi pokoknya. Sekali makan 2 Indomie langsung ya, dimasak ya. Nah, itu di pas ente pindah ke bandara masih tinggal di Sudirman? Enggak. Oh, udah enggak. Nah, ini langsung pindah kontrakan, pindah kos-kosan di sini. Daerah mana, Pak? Pertama itu di daerah perbatasan Jakarta Barat dan Tangerang. Itu Poris. Oh, Poris. Kalau Poris itu sebenarnya udah Tangerang ya, Poris. Iya, Poris sudah Tangerang. Ini kemarinnya dikit ada namanya Warung Gantung. Ya, iya. Situ dah. Tahu nih, Warung Gantung. Di situ ente sendiri? Berdua sama abang. Sama abang. Nah, aneh kenal tuh abang ente. Ente kenal kan? Iya. Aneh kenal tuh abang ente tuh. Tunggu wawancara berikutnya dengan abang aneh. Ya. Ditunggu abangnya Bang Hari Fotologi nih. Oh iya. Dia punya namanya tuh kalau untuk fotonya Hari di sosial media. Bisa ntar ada dah Instagramnya Hari Fotologi. Nah, itu nama dia. Lanjut. Bisa kumpulin sedikit-sedikit lebih uang semenjak kerja di bandara. Terus apa lagi ya? Aneh nikah. Lalu sebelum ke nikah nih ya, Aneh tanya dulu nih. Apa tuh? Pas ke Jakarta itu, posisi ente masih bujang atau sudah nikah? Oh, belum nikah. Masih bujang berarti ya? Bujangan. 2008. Masih bujang ya? Ya, terus? Nah, Aneh punya pacar nih, Pak. Di? Siapa? Pacar di Medan. Oh, di Medan. Oh, di sini Aneh nggak pacaran, Pak. Asli Aneh nggak pacaran. Siap. Iya kan? Siap. Ya aja dia nanti nonton kan? Iya. Siap. Dia kagak punya pacar, Aneh termasuk orang yang setia. Nah, jadi 2008 tuh Aneh udah pacaran kan? Nah, Aneh merantau ke Jakarta, dia stay di sana. Oh, dia stay di sana. Ente masih berjuang di sini lah ya? Ini berjuang. Jadi, biar abang pergi dulu deh. Iya, siap. Terus? Dan akhirnya setelah kemari tahun 2012 akhirnya, Pak, tuh. 2012 bulan Juni Aneh menikah. Menikah, boyong dia ke Jakarta, dan ya begitulah, Pak. Mantap. Ya sedikit ya Aneh tahu nih istri ente nih. Ntar kita bincang-bincang lagi lah ya. Dengan istrinya Bang Hari nih. Nah, setelah nikah, ya. Apa perubahan yang ada di diri ente? Dari bujang terus ke nikah ya kan? Awalnya bujang ente megang duit sekian ya kan? Kasarannya ente pernah ngerasain yang namanya makan Indomie bagi dua, ya kan? Nah, sampai yang Indomie 2 biji jadi 1 dimakan langsung. Nah, setelah nikah ada perbedaan nggak, Pak? Untuk masalah finansial? Alhamdulillah finansial rezeki makin lancar. Alhamdulillah rezeki makin lancar. Bisa bawa istri sana kemari lah. Itu 2012 langsung diboyong istri ke sini ya? Habis nikah 3 atau 4 hari ya habis nikah langsung pulang Jakarta. Itu juga sempat ada ketakutan di istri, Pak. Makan nggak di sana nih ya? Aku dikasih makan nggak di sana ya? Gitu kan. Kalau makan doang mah tenang, makan mah kita gituin aja. Angkatlah ke Jakarta.
Dan itu pertama kali dia mengalami banjir sampai menangis-nangis. Nah, Banjir hanya sebatas mata kaki, sudah menangis. Aduh. nah itu pas di Jakarta, pas bawa istri itu di daerah mana Pak? Nah, itu saya udah cari kontrakan di daerah Hutan Jati, Cengkareng. Buat yang tahu Hutan Jati pasti tahu lah ya, Hutan Jati Buat yang Tebaci. tahu Hutan Jati Tebaci pasti tahu saya bagaimana masa mudanya. Ntar kita tanya lagi tentang masalah muda dia nanti ya. Nah, itu tadi Pak, perbedaannya Pak. Masa muda saya itu masa lajang lah ya. Iya. Sekarang juga masih muda. Iya, benar. Bukan tua, bukan dewasa. Bukan tua. Menolak tua berarti. Itu sangat beda Pak. Artinya aneh termasuk orang yang urakan. Karena ya ini diceritain buat subscribernya Pak Erik supaya jangan ditiru tingkah laku saya ini. Ya, betul. Karena ya apa namanya? Aneh tahulah ya kan karakter orang Medan itu seperti apa ya kan. Nah, aneh juga nggak cuma ente yang orang Medan, banyak teman-teman aneh yang orang Sumatera sana lah ya. Nah, terus Pak? Dulu masih bujangan itu nongkrongnya aneh, kalau subscribernya Pak Erik ada yang tahu, aneh nongkrongnya di komplek Ambon. Wah, itu kacau. Itu tahun berapa Pak? Iya, itu dari mulai aneh Ke Jakarta ya? 2009-an. Start 2009-an aneh di ya pokoknya nongkrongnya di situ. Banyak pengalaman. Tapi itu pengalaman itu makanya jadi guru yang paling berharga itu. Karena apa? Karena akhirnya setelah menikah, Ane berpikir duitnya sayang banget dulu dihabis-habisin ke sana ya gitu. Karena dalam sebulan itu Ane bisa ngabisin duit 3-4 juta mungkin ya. Luar biasa. 3-4 juta. Untuk ke sana? Untuk duduk di sana gitu. Untuk duduk di sana dan menikmati suasana ya Pak? Iya, menikmati suasana. Itu dalam sebulan ya sedikit sih itu dibanding kawan-kawan yang ada yang lebih parah. Iya. Banyak duit ya kan. Paham. 3-4 juta itu dalam sebulan. Setelah menikah, nah ini yang istri nggak tahu ini. Masih dirahasiakan sampai sekarang itu tentang nominal itu. Dan akhirnya menikah, saya putuskan untuk stop total semua lah. Alhamdulillah, berarti jadi, ada Pak, hikmah lah ya. Pak BNN, mohon saya jangan dicari Pak, itu udah masalah dulu saya Pak, tolong Pak. Ini hanya cerita masa lalu. Ini hanya berbagi cerita Pak, supaya adik-adik saya nanti tidak seperti itu. Adik-adik, jangan ditiru adik-adik, gunakan masa mudamu dengan baik, ya kan? Karena ngopi lebih baik daripada ya gitulah. makan bubur. Iya, betul. Nah, terus sedikit banyak kan Anet tahu lah temen ente di Tebaci ya kan ya, contohnya di ruang lingkup aneh ya, ruang lingkup ente lah. Nah, denger ente denger apa tuh Pak? Denger aja ini mah kan biar dari ente sendiri. Sempet ente megang satu wilayah. Oh iya Pak. Betul itu Pak?